sahabat Satu Pena, bagaimana nih kabarnya? Sehat selalu, ceria selalu, dan selalu semangat ya menjalani hari-hari di tengah situasi yang masih pandemi sih rasanya. Senang sekali saya, Amelia Fitriani, bisa kembali menyapa sahabat Satu Pena di Satu Pena TV Channel. Ini adalah sebuah persembahan dari perkumpulan penulis Satu Pena untuk kita sama-sama selangkah lebih dekat mengenal penulis, penyair, seniman yang peduli dengan literasi, peduli dengan sastra, dan peduli dengan karya-karya seni di tanah air. Kita mau mengenal dari sosok personalnya, dari latar belakangnya, juga proses kreatif di balik setiap karya mereka yang luar biasa. Nah, seperti biasa dalam setiap episodenya saya tidak pernah sendiri, saya punya pasangan dalam diskusi, dalam ngobrol bareng penulis. Ada Abang John di sini. Hai Abang John. Hai Amel, biasanya Sehat ada ya? pantun. Aduh, Sehat. saya agak belum sempet buat pantun nih. Tapi Abang John, pada episode kali ini ada 3 clue yang mau saya berikan mengenai tokoh yang akan kita ajak ngobrol. Dia adalah seorang perempuan, dan juga penyair, dan juga kalau menurut saya ini subjektif sekali, dia sangat modis. Saya senang sekali stylenya sebagai seorang perempuan yang sangat ayu, sangat anggun begitu ya, terlebih dengan rambut pendek sama seperti saya, juga berkacamata, dan saya selalu jatuh hati dengan stylenya nih. Abang John barangkali bisa memperkenalkan beliau. Ya, terima kasih Amel. Ya, tamu kita clue-nya saya kira kurang. Dia perempuan penyair hebat. Harus ada kata Iya. hebatnya. Siap. Dan dia juga sekarang pengurus Satu Pena untuk wilayah Yogyakarta ya dan sekitarnya ya. Saya menyapanya Mbak Deno Kristianti. Ya, dia adalah penyair. Menurut saya saat ini Mbak Deno adalah perempuan yang paling aktif ya di bidang penyairan, dunia sastra saat ini. Wirawiri gitu kan, Jogja, Jakarta beberapa kali ya saya bertemu beliau ya untuk urusan sastra. Juga aktif mengelola YouTube Omah Simak Channel. Ini luar biasa ya, kontribusinya pada sastra ini luar biasa. Kita tunggu aja subscribernya sampai melonjak juta-jutaan gitu nanti kan ya. Dan Amin. masih produktif ya hingga kini ya. Mbak Denuk itu masih memenangkan bahkan lomba menulis puisi esai tingkat ASEAN ya tahun 2019 lalu ya kalau nggak salah ya. Ini kan luar biasa. Padahal tahun 1970-an Mbak Denung ini sudah menjadi penulis hebat, menulis cerpen di majalah Hai, majalah Kartini dan lain-lain ya. Jadi patut kita simak perjalanan karirnya, persembahan jiwa raganya untuk literasi Indonesia, memajukan sastra Indonesia, dan memajukan anak-anak Indonesia agar cinta sastra. Karena beliau juga adalah guru, baru pensiun ya tahun lalu. Kita temui, kita gali Mbak Deno Kristianti. Apa kabar Mbak? Baik, selamat malam. Selamat malam, Malam. Ini malam-malam saya mengganggu nih Mbak ya. Jauh dari Mbak Denong ada di Klaten ya sekarang ya? Iya betul. Wilayahnya ini masuk Klaten, tapi lebih dekat ke Yogyakarta sebetulnya kalau dari segi tempat begitu lebih dekat Yogyakarta. Memang aslinya Klaten nih Mbak Denong? Enggak, saya aslinya Yogyakarta. Lalu setelah pensiun ini, saya dengan suami memutuskan untuk pindah ke daerah pinggiran yang lebih sunyi, lebih udaranya lebih segar gitu. Lalu kita pindah ke daerah ini. Ini masih banyak sawah-sawah di sini. Oh gitu. Iya. Kameranya nggak bisa dibawa keluar ya buat melihat sawah. Gelap dong Abang John, sudah malam. Kita mulai ini mengenal Mbak Deno nih kalau bisa dari jauh-jauh ya masa lalu itu. Saya pengen tahu Mbak Deno, ini darah
kepenyairan, kepenulisan itu Mbak Deno pungut dari sawah yang mana ini? Jatuh Iya, dari pohon yang mana nih Mbak Deno? iya. Sebetulnya di keluarga saya itu tidak ada yang menjadi sastrawan. Kami ini sebetulnya keluarga pedagang loh. Karena mama saya itu juga bekerja sebagai pedagang kecil-kecilan begitu. Hanya saja memang kakak saya itu memperkenalkan saya pada dunia sastra. Jadi kakak saya itu selalu membeli buku-buku sastra dan mewajibkan saya membacanya. Nah, dari situ saya kemudian... Itu ketika Mbak Deno SD apa TK atau apa? Itu ketika saya masih SMP, kakak saya di SMA, kakak saya itu selalu membeli buku-buku novel-novel Jepang, novel-novel luar negeri, kemudian puisi-puisi Indonesia, begitu, dan saya diwajibkan membaca. Lalu sejak itu saya jatuh cinta pada sastra, begitu. Banyak sekali yang saya baca, walaupun saya tidak mengerti apa yang saya baca. Beberapa buku termasuk sulit untuk saya, misalnya Kuil Kencana, ya. Itu sudah saya baca sejak saya SMA dan saya tidak mengerti tapi baca saja. Lalu Tikus dan Manusia, John Steinbeck, itu juga saya baca waktu SMA. Kemudian karya orang Inggris atau Amerika saya lupa, Madame Bu itu bagus sekali, itu juga saya baca waktu SMA. Kemudian karya sastra Indonesia tentu saja ada N. Dini, novel-novel N. Dini itu banyak yang saya baca. Kemudian Pramudia Anantatur, dari perburuan bukan pasar malam sampai kemudian tetralogi buru. Oh, itu belakangan dong ya, Mbak Deno, udah tidak SMP lagi ya? Itu SMA. SMA. Iya, oh, masih SMA. Perang belum ada dong. Waktu itu gelap saya paling ya, apa edisi gelapnya ya, bukan iya, edisi resmi. Iya, setelah itu lalu dilarang. Seumuran masalahnya ya, saya ingat itu. Ya. Teman saya Isti kan dagang buku itu malah ditangkap masuk penjara. Iya, Mas Isti Nugroho. Betul ya, Isti Nugroho itu ditangkap karena membaca atau memiliki buku itu. Nah, itu saya sudah terlanjur membacanya. Oke. Untung nggak ditangkap ya. Kan hanya pembaca biasa, tidak mengedarkan. Tapi kakaknya Mbak Deno nggak jadi penyair ya, yang membelikan buku? Tidak, dia hanya mendorong saya. Dia mengajari saya juga misalnya membaca puisi yang baik bagaimana. Jadi waktu saya masih SMA, itu kalau ada lomba baca puisi atau lomba menulis, gitu, terutama baca puisi, itu kakak saya yang mendaftarkan. Tiba-tiba saya sudah diberi ini, nanti ini ada lomba ini, baca puisinya pilihannya ini. Lalu saya diajarin cara membaca oleh kakak saya itu. Tapi dia selalu di belakang saya, dia tidak pernah ke depan. Dia memang diutus oleh Tuhan untuk memajukan Mbak Deno ya. Iya. Saya merasa bersyukur sekali itu punya kakak yang begitu peduli. Terus dengan latar belakang itu, apakah Mbak Deno memilih sekolah di bidang apa? Apakah dekat dengan sastra? Iya, saya waktu itu kuliah di IKIP Sanata Dharma Yogyakarta, sekarang universitas ya, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Sebetulnya saya juga diterima di UGM Fakultas Sastra, tapi saya waktu itu masih terlalu culun, terlalu tidak mengerti dunia begitu ya. Kayaknya udah tepat ya pilihannya. Iya, karena waktu itu saya berpikir nanti kalau saya di kuliah di jurusan sastra, saya kerjanya apa, begitu tidak punya bayangan. Sehingga akhirnya saya pilih yang di Sanata Dharma IKIP karena jelas, nanti jadi guru begitu. Nggak ngawang-ngawang ya? Iya, lebih pasti gitu. Lebih pasti. Itu sekarang merasa pilihan yang tepat nggak sih, Mbak? Bagaimana? Pilihan masuk IKIP itu merasa pilihan yang tepat sekarang? Saya kira iya.
Karena ternyata menjadi guru itu profesi yang sangat-sangat menyenangkan. Saya ketemu anak-anak setiap hari, itu membuat saya lebih orang bilang saya awet muda, enggak tahu awet muda betul atau tidak. Tapi itu betul karena sih, Bu. kebiasaan bersama anak-anak. Umur saya 61. Sama Nah, kita. lalu kecuali itu saya kan menjadi guru sastra. Kebetulan saya mengajar di Sekolah Pelita Harapan waktu itu memakai program IB. Nah, program IB ini bagus sekali karena dia yang E1 itu kan ada berbagai pilihan siswa ya. Kalau dia memilih E1 itu belajar sastra, khusus sastra, dan anak-anak di situ belajar menganalisis karya sastra. Jadi gurunya juga harus belajar menganalisis karya sastra. Karena jadi guru itu saya menjadi pintar menganalisis. Sebelumnya malah tidak tahu. Program EBI. Ya. Istilahnya EBI, memang program EBI. Programnya, program IB. Itu program dari Amerika. Ya. Jadi begitulah. Di sekolah saya mengajarkan sastra, bahasa dan sastra Indonesia, tetapi lebih ke sastranya. Dan di situ anak-anak harus menganalisis karya sastra. Anak-anak itu dari kelas 10 sampai kelas 11 sampai kelas 12, 2 tahun, membaca waktu itu 14 buku karya sastra dan semuanya dianalisis. Itu luar biasa. Jadi saya juga harus membaca semua yang dibaca anak, harus lebih pintar daripada anak-anak, walaupun ada juga anak-anak yang sangat luar biasa, justru memberi inspirasi kepada saya. Misalnya menganalisis puisinya Sapardi Djoko Damono, itu anak-anak saya luar biasa sekali. Pada anak luar biasa terdapat guru yang jauh luar biasa ya. Itu buku yang dibaca itu 14 setiap tahun, bukunya berganti-ganti atau itu saja, Mbak? Bukunya jadi kita dari pusat itu gurunya boleh memilih novelnya apa, puisinya apa, begitu, cerpennya apa, naskah dramanya apa. Lalu kita memilih buku-buku yang memang berbobot menurut saya. Misalnya anak-anak itu belajar para priayi, belajar bumi manusia, Ronggeng Dukuh Paruk, kemudian Robohnya Surokami, lalu puisinya Sapardi Djoko Damono, kemudian buku lain misalnya terjemahan Teresa, kemudian Kunjungan Nyonya Tua, lalu Afrika yang Resah, itu semua buku-buku luar biasa. Itu bagaimana? Dan saya ikut belajar. Bagaimana caranya Mbak Deno dalam tanda kutip memaksa mereka membaca ya? Padahal usia mereka itu usia main-main ya, usia mereka nggak baca itu. Bagaimana caranya Mbak Deno memaksanya membaca itu? Itu begini, karena kurikulumnya menghendaki mereka harus menganalisis. Jadi kalau mereka tidak membaca, mereka tidak akan bisa menganalisis dengan baik. Jadi kita tidak misalnya hanya membaca ringkasan begitu, tidak bisa. Justru karena tuntutan kurikulumnya itu, mereka harus menganalisis, mau tidak mau mereka membaca. Di kelas kita membaca lebih dulu, beberapa waktu, setelah itu mereka harus menyelesaikan di rumah. Kalau misalnya itu novel yang panjang. Lalu kemudian saya juga sering memberi pendahuluan yang menarik. Misalnya kita mau membahas karya Pramudia Anantatur. Nah, saya ceritakan lebih dulu tentang Pramudia ini seperti apa, sehingga mereka tertarik. Setelah tertarik, lebih mudah untuk menyuruh anak-anak itu membaca karya sastra itu. Begitu. Itu pada umumnya mereka menyelesaikan tugasnya dengan baik ya, Mbak? Iya, mereka menyelesaikan dengan baik, karena mereka juga bisa dalam kelompok-kelompok itu saling memberi, saling menerima, begitu. Lalu mereka bisa melakukannya. Luar biasa loh. Tugas kelompok atau pribadi, Mbak?
tugas pribadi, nantinya tugas pribadi, tetapi untuk bisa menganalisis dengan baik, itu prosesnya ada beberapa tahap. Kita bicarakan di kelas secara kelompok lebih dulu, jadi anak-anak bisa saling memberikan informasi, kemudian memberikan inspirasi juga pada teman-temannya. Gitu. Setelah itu mereka baru menulis sendiri masing-masing. Begitu. Itu beruntung sekali ya mereka punya ibu guru Mbak Deno ini. Iya, saya juga beruntung punya murid-murid yang luar biasa saya. Di sekolah lain nggak ada yang begitu, saya nggak tahu ya, tapi saya tidak mendengar cerita gini. Ambil yang baru selesai SMA. Mungkin bisa loh. Gimana Mbak Deno? Ke depan ini mungkin kita bisa seperti itu, karena kelihatannya kalau saya lihat kurikulum yang paling baru itu arahnya sudah seperti kurikulum luar. Anak-anak harus membaca karyanya langsung, tidak hanya ringkasan cerita seperti zaman dulu. Tapi nggak tahu seperti apa, karena saya juga tidak mendalami kurikulum nasional, hanya dengar dari teman-teman. Ini sekarang kurikulumnya sulit nih, anak-anak harus baca. Begitu. Tapi saya kira itu hal yang bagus sekali. Ya berarti yang Mbak Deno terapkan tadi bukan kurikulum nasional ya, kurikulum dari luar. Iya, itu kurikulum luar memang. Saya dengar sih kalau di Amerika, apalagi di zaman Jepang dulu ya, ceritanya Pak Taufik Ismail, itu di masa SMA mereka diwajibkan membaca 25 buku sepanjang 3 tahun itu ya, dibagi-bagi gitu. Nah itu membuat jadi cinta pada sastra itu jadi muncul ya, dan itu yang Mbak Deno terapkan ya. Dan mudah-mudahan di SMA yang lain nanti ini akan seperti itu, sehingga muncul ya apresiasi terhadap karya sastra lebih banyak. Dan menurut pengalaman Mbak Deno, apakah dari murid-murid Mbak Deno itu akhirnya mereka keterusan mencintai sastra, setidak-tidaknya terus jadi pembaca karya sastra, atau malah mereka menjadi sastrawan, jadi penyair, jadi penulis gitu? Kalau yang jadi penulis sungguh-sungguh itu belum tampak, tapi ada yang kemudian kuliah untuk menjadi sutradara nantinya. Nah, tentu dia juga menulis ya. Lalu anak-anak itu yang paling saya suka adalah mereka masih berkomunikasi dengan saya dan menanyakan, Bu, ada buku baru atau tidak? Itu berarti kan ada kerinduan mereka untuk membaca ya. Jadi mereka kadang-kadang sudah sekolah di luar negeri, kuliah gitu, tahu-tahu nanti WA saya ngechat gitu, Bu, ada buku bagus nggak, Bu? Gitu. Saya sedang liburan nih. Gitu. Nah itu kan berarti mereka punya minat untuk membaca. Gitu. Iya, betul-betul. Itu dia menanyakan buku bagus versi Mbak Deno atau buku Mbak Deno yang mereka tanyakan? Versi saya, misalnya saya mengatakan, oh ini ada buku baru punya siapa begitu, lalu mereka akan mencoba mencari itu dan membacanya. Ya pasti mereka nggak kecewa bertanya ya, so Mbak Deno selalu memperbarui buku, sering Mbak masih rajin baca kan Mbak ya? Masih, hanya saja sekarang ini tidak seperti dulu loh kekuatan membaca itu. Kalau dulu itu saya bisa membaca itu kadang-kadang betul-betul tidak tidur gitu loh. Saking tidak mau berhenti karena sedang imajinasi sedang berkembang begitu. Kalau sekarang tiba-tiba tertidur sambil membaca. Ini faktorku, faktor usia, nggak bisa dibohongi itu. Penampilan Mbak Denok tuh modis menurut saya begitu ya. Itu Mbak Denok, apakah sejak dulu memang seperti itu, stylenya dengan rambut pendek begitu ya, dengan pakaian yang elegan begitu ya? Atau seperti apa Mbak Denok? Atau pernah panjang rambutnya nih Mbak Denok? Enggak, saya itu sangat tidak modis loh. Menurut saya modis karena sesama rambut pendek begitu Mbak. Ya, terima kasih. Tapi saya termasuk orang yang tidak terlalu menomorsatukan penampilan sebetulnya. Kalau saya modis mungkin lebih cantik dari ini. Hanya sekarang sudah ayu. Rambut saya pendek. Karena saya itu kenapa selalu pendek?
saya itu tidak bisa sisiran misalnya mengepang dengan rapi atau bagaimana, jadi pendek begini kan enak. Kadang-kadang tidak disisir juga sudah jalan aja begitu. Gitu. Nggak pakai ribet ya Mbak Denok ya. Iya. Oke, saya mau mengantarkan ini dulu Bang John ke mau mengutip artikel ya rasanya ya mengenai Mbak Denok untuk kita bisa elaborasi lebih dalam lagi. Boleh dibantu Mas Bayu? Silakan. Apa ini? Oh iya, puisi asal jadi tak bertahan lama, kata penyair Denok Kristianti. Ini puisi asal apa nih Mbak Denok nih? Esensinya asal gitu jadi. dari puisi Iya. asal jadi. Maksud saya itu memang puisi asal jadi. Ini mohon maaf. Yang spontanitas begitu kah? Atau yang seperti puisi apakah asal Mbak Denok? jadi itu maksudnya orang yang membuat puisi tanpa dikoreksi lagi, entah itu diksinya, entah itu kalimatnya, sehingga puisinya menjadi begitu cair. Lalu apa yang dikemukakan juga hal-hal yang sangat sangat pribadi dan tidak bisa menjadi milik bersama, tidak memberikan inspirasi apapun kepada pembaca lain. Misalnya aku mencintaimu dengan sungguh-sungguh, ya sudah, bagaimana? Tapi kalau misalnya seperti puisi Sapardi Djoko Damono ya, mencintai seperti api kepada kayu kepada api yang membuatnya habis itu kan ada makna yang lebih dalam, ada simbol-simbol yang dikemukakan. Nah, puisi yang asal jadi ini miskin simbolisme, miskin ide, mau mengatakan apa yang bisa menginspirasi banyak orang. Saya itu termasuk orang yang begini, karya sastra, baik itu puisi, cerpen atau apapun saja, misalnya novel juga, itu harus bermanfaat bagi masyarakat menurut saya. Tidak bisa hanya merupakan ungkapan perasaan saja yang terlalu bersifat personal sehingga tidak memberi apa-apa pada masyarakat. Saya lebih suka pada sesuatu karya yang memang bisa mendewasakan pembacanya, bisa membuat pembacanya lebih mengerti tentang kehidupan, bisa membuat pembacanya lebih arif, lebih bijak dalam menjalani kehidupan. Seperti itu. Yang kaya akan ide. Iya, betul. Jadi ada beban pesan yang Mbak Deno titipkan pada setiap kalimat puisi itu ya, sehingga dia bermanfaat. Tidak hanya ungkapan aja ya. Iya, walaupun juga kita harus berhati-hati. Misalnya kita sebagai penyair harus berhati-hati kalau kita terlalu fokus pada pesan yang mau kita sampaikan, lalu bahasa kalimatnya itu tidak terpikirkan. Ini juga nggak bagus. Jadi antara bentuk dan isi itu harus menyatu menurut saya. Tidak terpisah-pisah. Jadi isinya bagus, isinya inspiratif, disampaikan dengan gaya, dengan bahasa yang memang bahasa sastra, bukan bahasa yang sembarangan. Ya, itulah ada pemilihan diksi di sana. Betul, diksi-diksinya dipilih dengan baik. Bahkan rima irama itu juga perlu dipikirkan, sehingga kalau puisi ini dibaca, pembacanya itu akan merasa enak gitu loh. Oh, ini motongnya di sini, ini enak di sini, begitu. Kalau kita hanya asal menulis begitu, puisinya jadi terlalu cair. Saya kira kita juga sering melihat puisi-puisi seperti itu yang ada di media sosial atau. Pertanyaannya Mbak Deno, kenapa Mbak Deno itu mengemukakan hal itu? Apakah Mbak Deno menemukan banyak puisi yang bersebaran itu terkesan asal jadi menurut Mbak Deno? Sebetulnya kalau jujur itu pertanyaan dari wartawannya awalnya. Lalu karena ada pertanyaan dari wartawan, maka saya juga menjawab dengan jujur pendapat saya seperti itu. Karena memang saya melihat banyak sekali para penyair begitu ya,
tentu penyair-penyair yang mungkin sedang belajar atau bagaimana, yang terlalu cepat puas, lalu sudah mengupload hasil karyanya, puisinya, tanpa pertimbangan cara ungkapnya, seperti itu. Jadi mungkin terkesan sombong ya saya. Oh enggak. Enggak sombong loh. Ini terkesan, Mbak Deno terkesan pakar ya. Mendasar sih, filosofis. Menjiwai betul ya profesinya sebagai penyair. Nah, lalu Mbak Deno, bagaimana Mbak Deno mengajarkan kepada siswa-siswinya untuk membuat puisi yang tidak asal jadi itu ya? Sebetulnya kalau sudah ada ide yang memang itu sangat kuat dalam dirinya ingin dia tuangkan, maka tuangkan saja. Tuangkan dulu dalam bentuk kalimat ya seperti apa, gitu kan. Tapi setelah itu jangan langsung puas. Setelah itu dicek kembali, direview lagi. Mana kalimat yang masih bisa diperbaiki, mana diksi-diksi yang sebetulnya tidak perlu. Kadang-kadang kita membuat puisi itu juga ada bagian-bagian yang oh ini tidak perlu. Kalau dihilangkan malah lebih kuat. Kadang-kadang seperti itu. Jadi anak-anak harus belajar untuk mengoreksi puisinya sendiri. Hari ini jadi pokoknya asal nulis saja. Setelah itu nanti harus direvisi lagi. Kata mana yang perlu diganti, kata mana yang perlu dibuang saja, tidak usah. Atau bahkan satu bait dibuang juga tidak apa-apa kalau ternyata itu justru membuat puisi begitu cair. Begitu. Lalu kalau itu disimpan beberapa waktu, ketika akan kita upload, itu biasanya kita akan melihat sendiri. Oh iya ini kok jelek ya bagian ini, saya ganti. Biasanya begitu. Kadang-kadang dari puisi awal sampai betul-betul jadi itu sudah berbeda cara ungkapnya. Begitu. Jadi tidak mudah ya menulis puisi itu ya Mbak Deno ya? Menurut saya lebih mudah menulis cerpen ya kalau idenya sudah ada. Karena kalimatnya bisa lebih cair. Dulu saya itu awal menulis bukan menulis puisi, awal menulis itu saya menulis cerpen. Karena itu lebih mudah. Kemudian saya diminta Mas Linus Suryadi Adi waktu itu saya bertemu beliau mengatakan, "No, Mbak nulis puisi, no." "Ora iso aku Mas, nggak bisa saya Mas." Saya bilang, bisa coba nulis dulu begitu. Lalu saya mencoba menulis, ternyata itu diikutkan lomba dan menjadi juara pertama. Luar biasa. Saya malah kaget loh. Saya menulis puisi bisa ya gitu. Lalu ya terus menulis puisi tentu saja dengan banyak membaca. Jadi membaca puisinya W.S. Rendra, membaca puisinya Pak Sapardi dan semuanya. Banyak penyair yang saya baca, termasuk Darmanto Yatman juga. Akhirnya itu jadi senang begitu. Kalau misalnya pertama nulis cerpen, bukankah kalau kita nulis cerpen itu juga harus dibaca dengan seksama ya, Mbak? Kata-kata yang tidak perlu ya juga kita coret, paragraf yang misalnya tidak perlu kita coret juga. Bukan, apa bedanya prosesnya dengan puisi? Bedanya ini pada kalimatnya. Kalimat untuk cerpen atau prosa, untuk prosa itu bisa lebih cair. Kalau puisi harus padat, mestinya itu padat. Yang tidak perlu betul-betul dihilangkan. Sehingga tidak ada kata-kata yang mubazir. Kalau dalam cerpen masih aja bisa, itu kalimat panjang biasa. Walaupun kita kadang-kadang juga merevisi, cerpen juga direvisi, tapi tidak sehebat puisi revisinya. Kalau dalam puisi saya kira kita harus betul-betul berhati-hati untuk membuat kalimat itu berdaya. Begitu. Puisinya Sutarji Kalsumbahri itu bagus-bagus kan? Hanya ping di atas pong, pong, pong bilang ping,
tak ya pong, tak ya pong, ya ping ku mau pong bilang ping, ku mau ping bilang pong. Tapi kan maknanya itu dalam setelah kita analisis gitu loh. Padahal itu kata-katanya kan sangat padat. Puisi Sapardi juga padat-padat kata-katanya. Kalau cerpen kan lebih bebas ya, lebih enak, lebih ruang geraknya lebih leluasa barangkali ya Mbak Denok ya. Betul. Tapi ada nggak sih puisi yang menurut Mbak Denok indah sekali, baik dalam pemilihan diksi, baik dalam rimanya dan juga bobot maknanya dan filosofis di dalamnya? Iya, saya suka sekali puisi-puisi Sapardi Djoko Damono, lalu puisi pada masa yang lampau itu punyanya Ayub Rusidi kalau tidak salah ya. Itu juga bagus, Topeng Cirebon itu bagus sekali. Lalu kalau Sapardi itu bagusnya pada simbolisasinya. Simbolisasinya tepat sekali. Misalnya Sajak Sepatu Tua, itu luar biasa. Kemudian puisinya Joko Pinurbo, Mei 1998, itu juga puisi yang sangat luar biasa. Padat, simbolik, dan pernah baca belum puisinya Joko Pinurbo Mei 1998? Belum pernah Mbak Denok. Saya kebetulan tadi lihat ya waktu baca-baca Mbak Denok ada dia. Gimana? Bagaimana? Ya saya baca sedikit. Oh iya. Ya. Oke. Berarti memang puisi ini bukan sekedar ungkapan perasaan, bukan hanya sekedar ungkapan ekspresi begitu ya Mbak Denok, tapi lebih ke perenungan dan juga perumusan yang lebih complicated sebenarnya ya Mbak Denok ya. Iya, ungkapan ekspresi sekaligus perenungan begitu. Oke. Tapi Mbak Denok tuh menyimpulkan bahwa Mbak Denok tuh menulis puisi untuk mencapai keseimbangan jiwa, gitu. Jalan untuk mencapai keseimbangan jiwa. Iya, betul. Kemudian merepresentasikan dalam karya-karya itu, apakah memang selalu begitu ya? Karena itu saya mengatakan demikian karena waktu itu kan sibuk sekali ya, sebelum pensiun itu mengajar sibuk sekali, banyak sekali tugas sebagai seorang guru. Itu rasanya kalau dengan banyaknya tugas itu kita nggak bisa bergerak gitu. Lalu rasanya hidup ini untuk apa sih? Apakah saya hanya bangun pagi, kemudian mengajar, nanti tugas-tugas selesai, malam tidur, dan begitu berulang terus. Nah, itu lama-lama kan rasanya ada sesuatu yang sakit, yang kosong ya dalam jiwa kita. Nah, ketika kita menulis, itu rasanya itu menjadi tempat untuk supaya jiwa kita sehat, supaya saya juga berhak untuk mengekspresikan pemikiran saya, perasaan saya, di samping dikuras oleh pekerjaan. Begitu, waktu itu saya menulis demikian karena hal itu. Jadi ya untuk keseimbangan jiwa harus nulis, jangan hanya kerja terus begitu. Kalau orang lain mungkin olahraga ya, olahraga untuk keseimbangan jiwa. Nah, kita sebagai penulis, menulis itu juga rekreasi juga untuk kita. Baru saya mau bertanya, apakah itu juga berlaku untuk penulis lain? Saya harap demikian ya. Jadi menulis itu jangan dianggap sebagai sesuatu yang sesuatu yang membebani, tapi itu sesuatu yang melepaskan, sesuatu yang indah, yang nyaman, membuat kita lega. Jangan merasa, oh saya harus menulis nih lalu terbeban. Nah itu kan nanti tidak enak jadi penulis. Kalau seperti itu, kalau menulis dengan senang kan enak. Menulis dengan senang apa senang dulu baru menulis? Seperti ayam dan telur nih ya. Ada ide kita tuliskan, kita menulisnya juga dengan senang. Apalagi kalau sudah jadi itu ya, sudah jadi kita baca lagi, kita revisi. Rasanya ada satu kepuasan batin di situ bahwa saya sudah mengungkapkan
perasaan saya dengan baik. Gitu. Luar biasa nih Amel. Keren sekali. Bang John, Mbak Denok, boleh saya tampilkan satu video Mbak Denok. Banyak sekali sebenarnya kalau dicari di YouTube, Mbak Denok membacakan puisi begitu ya. Tapi tiba-tiba mata saya tertuju pada satu video ini. Boleh dibantu Mas Bayu? Kopi dicangkir tinggal endapan. Tak ada lagi bayang wajahku di sana. Namun seluruh tapak-tapak perjalanan terekam dalam buku keabadian. Aku tercabik. Penyesalan dan rasa malu menggelepar, sementara 1000 tangan gaib mencengkeram, memaksaku kembali menengok ke belakang. Mestikah gurat pena yang terlanjur tertulis disirai dari waktu ke waktu? Hanya kesakitan yang menggelisahkan terjumpa, sebab pernah menapak di jalan yang salah, sebab bayang kegagalan tak henti mencibir, sebab menggiurkan buah yang dipetik Hawa, yang disodorkan pada Adam, lalu kurampas di musim kerontang. Kesadaran ini barangkali terlambat. Bernafas bersama kafan tua, sejatinya kematian. Menyerah tanpa perlawanan, tanpa kegairahan adalah hidup yang tak punya kehidupan. Apa yang indah dari seonggok mayat jika jantung masih berdebur, nafas masih berembus? Kini hendak kusiapkan upacara pengabenan agar sirna batu-batu nisan juga tugu peringatan, hingga aku tak usah lagi bertandang ke kubur sendiri. Cabikan kenangan yang membusuk mesti sirna dalam sucinya tungku api, agar aromanya tak lagi membuntuti. Terima kasih. Mbak Denok, itu boleh diceritakankah pada momen apakah pembacaan puisi itu dilakukan? Itu sudah lama sekali ya. Ketika itu saya baru kembali sebagai penulis, karena saya pernah tidak menulis cukup lama, hanya menulis sendiri saja tapi tidak pernah dipublikasikan. Lalu ketika saya kembali menulis, itu saya diundang oleh Tembi Rumah Budaya untuk membaca di Sastra Bulan Purnama. Lalu saya bacakan puisi saya. Itu sudah cukup lama, itu tahun 2011 kalau tidak salah. Ya. Ada momen apa? Mengapa Mbak Denok sempat menghilang sementara, berarti kan? Berhenti sementara untuk tampil ke publik dengan karya-karya Mbak Denok. Berapa lama itu Mbak Denok? Cukup lama, sejak saya punya anak, sampai anak saya sudah kelas 4 SD yang sulung, itu baru saya kembali lagi. Jadi sekitar 10 tahunan lah lebih. Begitu. Selama itu tetap aktif menulis, tapi untuk diri sendiri ya. Saya hanya menulis untuk murid-murid saya, misalnya memberi soal, saya beri puisi saya sendiri, seperti itu, cerpen saya sendiri, begitu. Kalau puisi tadi soal apa tuh Mbak Denok, kalau boleh diceritakan? Oh, itu soal bagaimana kita menyesali masa lalu yang hitam. Apakah boleh kita hanya menyesali saja, kemudian kita tidak melangkah? Kalau seperti itu jadinya kita ini tidak ubahnya seperti seonggok mayat. Ya sudah selesai hidup kita. Tapi bagaimana dengan kesalahan itu yang pernah kita buat, kita bukan melupakan kesalahan, tetapi kita sudahi, kita tutup buku terhadap kesalahan masa lalu, kita harus
bangkit untuk berjalan lagi karena kita masih hidup. Wah, mendalam banget ini maknanya nih Mbak Denok. Tapi Mbak Denok, saya jadi penasaran deh. Setiap kali melahirkan, contohnya puisi yang tadi begitu ya, bagaimana sih proses kreatifnya? Apakah biasanya itu tiba-tiba ada inspirasi datang atau melihat suatu momentum tersendiri lalu merenung atau segala macam, atau seperti apa sih Mbak Denok? Iya, sebetulnya banyak sekali yang bisa menjadi inspirasi menulis ya, dari apa yang kita saksikan, dari apa kejadian-kejadian di sekitar kita, atau yang kita alami, itu bisa menjadi inspirasi untuk menulis tentang apanya itu. Tetapi setelah kita mendapatkan inspirasi itu, kadang-kadang ada yang tertunda penulisannya, karena itu harus diendapkan dulu ya. Kadang-kadang perlu pengendapan cukup lama, ada yang hilang, ada yang kembali, ada pula yang tanpa pengendapan itu langsung. Mungkin ada puisi-puisi yang begitu mudah kita kerjakan, begitu ada inspirasi kita bisa menuliskan. Begitu, ada juga yang lama. Tetapi yang paling penting adalah setelah jadi puisi kita, itu tetap harus kita revisi. Itu selalu saya katakan pada murid-murid saya, revisi itu hal yang sangat penting, karena dengan begitu karya kita tidak akan menjadi karya yang biasa-biasa saja, tetapi karya yang memang bagus. Begitu. Kalau kita revisi terus kan biasanya nggak ada selesainya, Mbak Deno. Iya, batasan saya itu ini. Batasan saya adalah ketika kamu merasa puas dan kemudian itu sudah di-upload atau itu sudah diterbitkan, nah itu batasnya. Kadang-kadang kapan kita memutuskan upload atau diterbitkan itu? Kan kita gatel, aneh. Nanti lagi. Iya, makanya seharusnya seorang penulis itu menulis terus sehingga simpanannya cukup banyak, lalu setelah itu revisi, wah ini saya rasanya sudah puas nih, lalu baru diterbitkan misalnya begitu. Itu pun kadang-kadang saya masih menyesali. Kadang-kadang saya baca buku saya lagi itu, saya rasanya aduh ini kenapa begini ya, begitu. Rasanya kalau boleh mau saya revisi lagi. Jadi kalau begitu dari awal aja kan, udah kita yang pertama nih. Makanya tapi kalau sudah terlanjur terbit ya sudah selesai itu di situ. Khairil Anwar kan begitu ya, Pak? Iya, Khairil Anwar itu merevisi dan merevisi, bahkan sudah diterbitkan, dia revisi lagi. Aku itu dulu judulnya pertama kan Semangat. Semangat diterbitkan di salah satu media. Lalu setelah itu terbit di media lain judulnya Aku. Jadi tidak benar itu ya, Mbak Deno, kalau orang menulis puisi harus jatuh cinta dulu gitu kan. Harus menderita dulu, nulis puisinya baru lancar gitu. Jadi harus proses yang panjang ya. Kalau menurut saya ya itu sebetulnya tergantung pengalaman kita ya. Jadi itu bisa merupakan pengalaman pribadi, tapi kan bisa pengalaman orang lain yang kita serap juga. Tidak harus selalu kita yang menderita. Mungkin orang lain yang sedang kena musibah menyebabkan kita terinspirasi untuk menulis, kita berempati terhadap musibah itu, sehingga itu menjadi pengalaman batin kita sendiri juga. Misalnya misalnya ada musibah gunung meletus, banyak yang meninggal. Nah, mungkin salah satu di antara korban itu ceritanya itu sangat menyentuh hati kita, dan empati kita menyebabkan kita bisa seperti di posisi dia, kita merasakan bagaimana, dan itu bisa jadi tulisan juga. Jadi bisa pengalaman pribadi, bisa pengalaman orang lain, bisa sesuatu yang kita lihat. Kalau misalnya yang saya tulis untuk puisi esai itu, Mary Jane dan Maut Muka dengan Muka, itu kan bukan pengalaman saya. Itu pengalamannya Mary Jane. Tetapi saya tulis dengan sudut pandang aku, sudut pandang orang pertama, seolah-olah pengarangnya adalah Mary Jane itu. Dan saya mencoba untuk memahami ini kira-kira Mary Jane ini perasaannya bagaimana gitu.
Lalu itu seperti menjadi pengalaman saya, pengalaman batin saya yang kemudian saya kemukakan. Jadi kalau menurut Mbak Deno, sebenarnya seorang penyair itu atau membuat puisi, buat karya sastra itu bisa dipelajari ya, tidak bakat gitu. Atau bagaimana? Apa setiap orang bisa menulis puisi dengan baik dengan belajar? Ada orang-orang yang belajar menulis puisi dan bisa, tetapi menurut saya orang-orang yang punya bakat hasilnya akan lebih bagus. Gitu. Yang punya bakat itu memang ada sesuatu yang tidak bisa dipelajari. Saya kalau ngomong bakat itu saya merasa Tuhan nggak adil, Mbak Deno. Sebab Tuhan tidak memberikan bakat itu pada saya. Tapi kan Tuhan memberikan bakat di tempat lain. Artinya bakat orang kan tidak harus sama. Padahal saya pengen nulis puisi gitu loh. Saya ingin menyanyi nih, Mas Abang John. Bakatnya menyanyi, ya. Kan luar biasa juga. Mungkin kita nggak bisa membandingkan. Nah, kembali ke masalah tadi, Mbak Deno, sebelum kita mempublish puisi kita baca lagi. Itu dalam salah satu saya baca dari pernyataan Mbak Deno, kita harus mencari ungkapan-ungkapan yang nggak biasa ya, agar puisi itu berbeda ya, ungkapan yang tidak umum gitu ya. Nah, itu apakah Mbak Deno punya tips atau trik untuk mencari cara mengungkapkan sesuatu yang tidak biasa gitu, supaya dia tidak berulang-ulang, nggak klise gitu? Iya. Itu kan banyak terjadi ya, kalau saya baca puisi orang-orang gitu ya, ada ungkapan yang sama keluar terus ya di setiap puisinya gitu ya. Iya, betul. Sehingga kadang-kadang ada yang satu buku itu kita jadi lupa puisi yang tadi dengan ini rasanya mirip-mirip semua gitu. Cuma memang begini, jadi tips tertentu tidak ada. Mungkin tipsnya adalah membaca sebanyak mungkin. Membaca itu akan memperkaya kita. Ya. Dan itu akan terpanggil dengan sendirinya ketika kita menulis. Ketika misalnya saya membaca begitu banyak karya, begitu ya, itu tersimpan sampai bahkan ke alam bawah sadar barangkali, yang kemudian pada waktu saya menulis ini akan muncul diksi-diksi tertentu yang kira-kira oh ini pasnya pakai diksi ini, bukan plagiat ya, bukan plagiat, tetapi dengan sendirinya kita akan kaya kalau kita banyak membaca. Itu sebabnya seorang penulis, seorang pengarang itu tidak mungkin tidak suka membaca. Kalau tidak suka membaca, ya jadinya wawasannya kurang, kosakatanya juga kurang. Nah, terus Mbak Deno satu lagi nih saya nanya, apakah Mbak Deno kan sering juara lomba nulis cerpen, nulis puisi, bla bla bla, banyak banget kan juara-juara seperti tadi saya bilangnya. Apakah seorang penyair, penulis itu harus memang ikut lomba gitu ya, Mbak? Supaya menang. Apa artinya lomba bagi seorang penyair gitu? Kalau menurut saya lomba ini semacam untuk menaikkan motivasi kita saja. Bukan berarti kita setiap ada lomba harus ikut, tidak juga. Kalau misalnya ada lomba yang kira-kira kita aku bisa ini gitu. Ya itu kan menaikkan motivasi kita. Cuma kalau misalnya begitu, orang seperti Mbak Deno ya, dan yang lain-lain penyair yang hebat-hebat itu juara terus gitu loh. Orang-orang baru jadi susah jadi juara gitu. Gimana dong? Makanya kalau sudah tua seperti saya ini ya agak mengurangi lah. Saya kadang-kadang malu juga. Jadi misalnya dulu waktu muda kan sering tuh ikut lomba baca puisi, lomba apa begitu. Sekarang kalau misalnya ada lomba baca puisi ya saya malu. Udahlah anak-anak muda lebih banyak. Tapi kalau misalnya lomba menulis ya kadang-kadang masih mau lah. Karena itu kan masing-masing kita punya kekasan sendiri-sendiri ya.
Dan belum tentu yang paling bagus itu yang menang juga belum tentu, tergantung pada selera juri juga. Nah, Mbak Denok, saya mau silakan. Oke. Saya sebelum Abang Jon nanya lebih jauh, sebenarnya saya ingin mengelaborasi yang tadi sih Mbak Denok. Untuk bisa, tadi Bang Jon nanyanya tips untuk menjadi seorang penyair. Tapi saya lebih ke ini, kalau dari penjelasannya Mbak Denok kan kalau kita mau menjadi seorang penyair atau penulis, ada kemampuan olah otak, olah kata, dan juga olah rasa. Apakah itu hanya cukup dengan membaca referensi atau membaca buku sebanyak mungkin, atau apa yang bisa dilakukan untuk penulis untuk bisa mengasah rasa, mengasah kata, dan mengasah otaknya itu, Mbak Eni? Iya, yang terutama memang membaca ya, membaca nomor 1, kedua membaca, ketiga membaca. Lalu kecuali itu tentu saja kita harus punya kepekaan. Perasaan kita ini harus kita bangun untuk peka terhadap lingkungan kita, terhadap persoalan. Saya itu sangat kagum pada Denny J.A. sebetulnya, Bang Denny. Itu kok dia itu bisa menulis apa saja dan setiap hari ya. Artinya beliau ini setiap menangkap sesuatu peristiwa, itu dia punya kepekaan bahwa ini bisa jadi ide penulisan. Nah, tidak semua orang punya kepekaan seperti itu. Paling tidak kalau untuk mengasah rasa, kita harus juga punya kepekaan terhadap persoalan-persoalan kehidupan. Bagaimana kita melihat masalah yang dialami orang lain, apa yang tertulis di surat kabar, peristiwa apa, kita punya kepekaan nggak tentang hal itu? Begitu. Oke. Luar biasa sekali Mbak Denok. Abang Jon? Yep. Ini iya, kita sudah memang kita masih banyak pertanyaan sebenarnya, itu waktu udah dekat. Iya. Jadi saya singkat-singkatkan aja ya. Pada diri Mbak Deno itu saya lihat jiwa pendidiknya nggak hilang-hilang ya. Jadi misalnya Mbak Deno aktif di lembaga seni sastra Rebung gitu ya. Itu juga ada unsur pendidikannya ya. Iya. Bisa dijelaskan Mbak Deno apa sih itu LSS Rebung itu? Iya, lembaga seni sastra Rebung itu sebetulnya awalnya bernama Yayasan Ernawati Foundation awalnya. Itu nama kawan saya. Jadi ya lembaga seni sastra Rebung ini didirikan oleh kawan saya, Nana Ernawati, dan saya membantu beliau di lembaga ini. Dulunya ini lembaga ini tentang sastra dulunya. Lalu sekarang lebih fokus pada dunia anak. Jadi lembaga seni sastra Rebung banyak sekali membuat acara-acara mendongeng untuk anak-anak, misalnya di PAUD atau di komunitas-komunitas begitu, dan juga menerbitkan buku-buku yang berhubungan dengan dongeng. Begitu. Yang baru-baru ini terbit itu naskah dongeng, ada berapa naskah itu dengan 4 penulis. Begitu. Itu dalam soal dongeng itu saya juga membaca ungkapan Mbak Deno tentang arti kata menghibur ya. Nah, di situ menghibur bukan hanya membuat perasaan senang ya kalau menurut Mbak Deno ya. Tapi ada pengertian lain ya. Bisa Mbak Deno jelaskan? Nah, itu pada ilmu sastra ya. Di ilmu sastra itu kan dikatakan bahwa kesusastraan fungsinya kecuali mendidik juga menghibur. Nah, bagaimana menghibur padahal ini ceritanya cerita sedih. Jadi menghibur di sini bukan membuat orang menjadi senang, menjadi tertawa begitu, tetapi menghibur di sini lebih bermakna sebagai pelepasan jiwa kita. Ketika kita membaca, itu kita juga ada sesuatu yang kita capai, jiwa kita belajar sesuatu di situ, dan kita merasa puas. Nah, puas inilah yang menghibur dalam tanda petik. Jadi sebetulnya bukan menghibur yang membuat kita tertawa, tetapi kita merasa puas, dipuaskan oleh karya sastra itu,
jiwa kita mengalami suatu peningkatan pemahaman terhadap arti kehidupan. Seperti Kayaknya itu. kata menghibur mesti ditambahin artinya di kamus besar bahasa Indonesia gitu ya. Kemudian Mbak, ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya tentang Omah Simak Channel ini ya. Saya pikir Mbak Deno ini luar biasa ya, semua kehidupannya kayaknya nggak punya kegiatan lain kecuali soal sastra ya. Ini soalnya sudah pensiun. Oh iya, tapi kan masih nih, Omah Simak Channel ini masih ada dan masih terkait dengan sastra ya. Boleh diceritakan Mbak, kenapa sampai ada ini Omah Simak Channel ini? Iya, itu sebetulnya karena mencari kegiatan. Setelah pensiun, ini mau apa? Setiap hari kan hanya pagi, bangun tidur, ke pasar, masak, tidur lagi, dan seterusnya. Harus ada sesuatu yang dikerjakan. Lalu karena saya hanya bisa di bidang sastra, kalau saya pinter bisnis, saya udah berbisnis. Tapi karena nggak bisanya hanya di bidang sastra, maka saya kira kita harus berkarya di bidang yang kita mampu. Nanti di situ Tuhan akan menolong kita untuk mengembangkannya. Lalu saya pikir saya akan buat channel yang kira-kira bermanfaat bagi dunia sastra, terutama untuk mahasiswa, untuk pelajar yang belajar sastra, belajar menganalisis sastra. Siapa tahu Omah Simak Channel ini bisa memberikan masukan bagaimana sih menganalisis, bagaimana mengapresiasi karya sastra. Begitu. Saya banyak belajar dari pemaparan Mbak Deno di Omah Simak Channel itu. Iya, terima kasih. Kemudian ke depan mau dikembangkan kayak apa, Mbak Deno? Nah, ini sebetulnya kita punya rencana, kita itu maksudnya saya dengan suami, karena Omah Simak Channel ini sebetulnya pekerjanya hanya 2 orang, yaitu saya dan suami saya. Begitu. Nah, kita sebetulnya berencana untuk membuat beberapa ruang di Omah Simak Channel. Yang pertama tentang sastra itu, lalu nanti yang kedua maunya obrolan begitu tentang kehidupan sehari-hari, itu tapi belum bisa juga, waktunya belum ada. Lalu ada ruang untuk baca puisi, nanti mungkin Amel juga bisa baca puisi di situ. Seperti itu. Aku mau, Mbak Deno. Ya, nanti kita buatkan ruang khusus di Omah Simak Channel yang baca-baca puisi, baca-baca cerpen. Wah, menarik. Tapi Mbak Deno, itu Omah Simak itu apa sih Mbak Deno? Kenapa namanya Omah Simak? Nah, sebetulnya Omah Simak ini karena rumah ini dari simak. Simak itu menyimak, dari ya kita kenal kata bisa dua arti. Yang pertama, arti sebetulnya arti denotatif bukan konotatif. Simak ini adalah panggilan terhadap ibu saya. Ibu saya itu dipanggil Simak oleh orang-orang. Simak itu artinya mbah. Oh gitu. Iya. Nah, jadi Omah Simak Channel ini sebetulnya saya persembahkan untuk almarhumah ibu saya, Omah Simak. Tapi kebetulan juga simak kan bisa berarti menyimak ya. Jadi saya pikir ini cocok juga untuk isi dari Omah Simak Channel, karena Omah Simak Channel tentang sastra, lalu kata simak ini saya kira relevan sekali. Itu konotasinya. Jadi Mbak yang mengerjakan Omah Simak ini cuma berdua dengan suami? Sampai saat ini iya. Kami termasuk rencananya mengeditnya? Iya. Oh, luar biasa ya? Hah? Saya ngedit sendiri sekarang. Luar biasa itu. Itu yang jago ngedit Mbak Deno apa suami? Awalnya suami saya, sekarang saya sendiri. Suami saya itu dulu kerja di Trans 7. Oh, oke. Jadi dia agak mengerti lah tentang seperti itu. Musiknya? Musiknya kita ambil dari YouTube, dari mana yang memang free, tidak ada. Yang halal ya, musik halal ya. Musik halal. Nanti ke depan suami saya mau main musik sendiri. Oh, luar biasa, luar biasa. Banyak kebisaannya nih Mbak Deno dan suami.
Amel, waktu kita udah habis, giliran Mbak Deno baca puisi kah? Iya, kita tutup dengan pembacaan puisi dari Mbak Denok nih. Oke. Silakan, Mbak. Mau Silakan. baca puisi 1 atau 2? Seenak-enaknya Mbak Deno ya. Kalau saya sih menikmati semua. Ya. 2 lebih bagus kali ya. Ya, nanti bisa dipilih. Saya bacakan puisi berjudul Pulang Menujumu. Gelombang lepas gelombang membawaku menujumu. Kian dekat biduk ke dermaga, kian galau ini rasa. Begitu gentar di antara rindu yang menggeletar. Adakah kau di Labuan, menjemput dengan kain basuh tersandang di bahu? Aku datang, tak lagi membawa air mata kekasih. Deraiannya tercecer di sepanjang pelayaran, teraduk bersama air laut yang semakin asin oleh sengsaraku. Bersua bersatu kita, itulah inti hari pelepasan. Tak sudi lagi ku ingat langit gelap, pun gelombang pasang, atau cuaca buruk, atau kawan perjalanan yang menjemukan. Tidak juga elang laut yang mencuri bekal makan malamku, atau batu-batu karang yang menghadang, yang memaksa bidukku putar haluan, mencari dan selalu mencari jalan pulang menujumu. Sekejap lagi, aku bakal sampai, kekasih. Akankah kau keringkan sisa-sisa air laut di tubuhku dengan kain basuh beraroma kembang melati? Lantas rengkuhanmu yang kuat meremukkan tulang-tulang. Pasti aku lumer serupa adonan menyatu di dalammu. Nanti, di titik perpaduan yang muskil, bantu aku menghentikan perputaran bumi agar ku nikmati percintaan terpanjang bersamamu dalam keabadian tanpa disela jeda waktu. Begitu. Yang kedua, Mbak, yang kedua. Bagus Yang kedua sekali. lebih santai ya. Ya. Judulnya Ngopi Bareng Tuhan. Ngopi bareng Tuhan. Ngopi bareng Tuhan. Sungguh tak nikmat. Dia tolak ajakanku ngopi di kafe mahal di pinggir pantai. Malu, katanya. Maka beginilah, Tuhan dan aku berhadapan di kedai kecil di pinggir jalan. Secangkir kopi pahit untuknya, secangkir kopi manis untukku. Kopi manisku serasa sampah, apalagi kopi pahitnya tanpa gula. Tapi kenapa dia tersenyum juga? Ngopi bareng Tuhan, tak terasa bebas nikmatnya. Selalu ada godaan untuk hanya berdua. Aku dan Tuhan, Tuhan dan aku tak bisa berdua saja. Mengapa selalu menyelinap makhluk bersayap berwajah cahaya? Berebut menyodorkan begitu banyak keranjang pesan. Permohonan-permohonan, umpatan-umpatan, secuil syukur, semua bertanda mendesak, semua minta diperhatikan oleh Tuhan. Tuhan yang sedang ngopi denganku di kedai kecil di pinggir jalan. Alangkah sibuk ia, kopi pun dingin, diminumnya juga pahitnya sampai ke ampas-ampasnya. Pada setiap teguk terminum
getir dunia, getir yang tak pernah diciptanya, tapi yang harus ia telan. Karena cinta, karena cinta. Ngopi bareng Tuhan. Hei, mau mencoba? Wow. Luar biasa. Terima saya. Abang John terpana. Mbak Denok luar biasa sekali. Terima kasih banyak untuk obrolannya pada episode kali ini. Sebenarnya sih masih banyak yang ingin ditanyakan dan dielaborasi nih sebenarnya ya. Dan bahkan dari daftar pertanyaan yang dibuat banyak sekali yang belum belum disampaikan. Tapi barangkali nanti kita bisa bertemu di lain kesempatan untuk bisa mengenal lebih dekat sosok Mbak Denok dan juga karya-karyanya yang luar biasa. Oke, Abang John. Ya, terima kasih Mbak Denok. Saya senang sekali nih bisa mengenal Mbak Denok lebih dalam ya. Walaupun kita ketemu beberapa kali, cuma kali ini banyak mencerahkan saya dengan cerita-cerita, dengan edukasinya. Terima kasih Mbak Denok. Terima kasih juga. Satu Pena TV maju terus, tetap memberi inspirasi pada semua. Salam sehat, sampai jumpa. Siap. Ya, terima kasih. Oke, sampai akhir kata kita ucapkan terima kasih dan sampai jumpa sahabat Satu Pena TV. Jumpa lagi di episode selanjutnya. Salam sehat.